Dan harusnya ya, secara struktur memang sehat seperti itu. Jadi saya memang nggak tahu ya market ini akan kemana, nggak punya crystal ball juga. Tapi kalau kita lihat data historisnya itu berkata demikian. Warna kuning vertikal itu adalah garis Bitcoin halving, ya, event 4 tahunan. Yang mana setiap kali halving terjadi supply shock dan surprisingly, ya, top itu selalu terjadi 518 hari setelah halving. Oke. Kita lihat di siklus 2017, 518 hari top turun, ya. Kemudian 2021, 518 hari top turun. Dan sekarang kita OTW 518 hari, ya. Itu ada di sekitar Oktober, ya, dengan keadaan price action yang mana target price saya udah tercapai. Saya sebenarnya expect ini 120.000, ya. Terus kemudian distribusi dan turun. That's my personal target, oke. Okay? Dan setiap top selalu ada bottom. Kalau kita lihat ya, bottomnya Bitcoin itu setiap kali ada top itu sekitar 396 hari. Ya, jadi waktu beli Bitcoin itu adalah 396 hari setelah topnya. Top itu turun ya 70 sampai 80%. Ya, sebelumnya 90%. Jadi ada the law of diminishing, di mana drawdown dari Bitcoin itu tambah berkurang ya, dari drop 90, 80, 70-an something. Semoga nanti lebih sedikit ya. Karena saya akan jelasin juga risk factor yang menyebabkan ini bisa terjadi lagi ya. Jadi keep in mind bahwa ada bull market, pasti ada juga bear market. Tapi bear market itu kan saat yang terbaik untuk membeli. Saya masih ingat ya, 2023 awal ketika saya melihat chart ini, the change character on the weekly chart, ya, saya beli ya, dan sekarang melakukan rebalancing. Jadi ini bukan tentang seberapa banyak trade yang teman-teman eksekusi ya, alpha yang pengen teman-teman cari, tapi ini semua tentang momentum. Kalau kita dikasih ya trajectory ya Bitcoin drop ya, around 50K, 40K di akhir tahun depan, ya itu adalah golden buying opportunity kalau kamu percaya dia akan ke 1 juta dolar. Jadi ada orang yang tim DCA, ada yang orang tim lump sum dan market momentum. Karena mungkin saya nggak seperti Bro Timothy ya. Jadi kan karakternya beda ya, orangnya beda, karakternya beda, approach-nya beda ya, kehidupannya juga beda juga ya. Kalau Bro Tim kan selalu DCA ya, dia selalu beli ya, diborong Bitcoin-nya kan kamu lihat ya, every single time, ya you just keep on buying dan cukup efektif strateginya. Cuman ya nggak semua orang kan kayak Bro Timothy kan. Saya pun juga nggak sama. Kamu pun juga nggak sama ya. Jadi gini, kamu harus punya pikiran ya. Ini daripada jadi hal yang salah kaprah ya. Nanti takutnya ya teman-teman tahu ya selalu ada miskonsepsi, selalu ada twist ya di media ya. Kesannya kita mempromosikan orang untuk beli Bitcoin ya. Saya pun kayak nggak ada yang lebih keras ya, maksudnya dari saya ya tentang edukasi. Oh ini ada bull market, ada bear market ya. Bitcoin nanti bisa turun 70-80%. Bukan berarti ya saya berharap turun dan lain sebagainya. Saya kan hanya membaca data historis. Jadi teman-teman harus tahu secara historis ya Bitcoin tuh bisa turun 70-80%. Jadi kalau misalkan kamu punya Bitcoin, oke, dengan posisi sekarang 1 miliar, kamu harus sebelum tidur ya bangun tidur terus ketika melihat portofolio, kamu harus keep this in mind ya. Ini bisa jadi ke hanya 300 juta portofolio saya at some point kalau market ini turun ya, secara data historis. Jadi teman-teman harus memiliki kewaspadaan, oke, dengan melihat data historis yang ada ini. Nah, juga kita lihat ya di XY, 6 month chart, ya, dia retest area yang penting. Setiap kali ada kenaikan di XY, itu juga akan memberikan negatif impact on crypto market. Jadi keep in mind ya. Dia udah kinda ya bottoming di area ya around 100 untuk di XY. Jadi kita harus berhati-hati juga ya ketika chart ini bouncing dan dolar menguat,
ya kripto mungkin ya ada chance memperoleh namanya selling pressure. Nah, meskipun demikian, Bitcoin is a really really good asset ya. Kalau kita lihat Sharpe ratio, ya mana portfolio performance ya dikurangi risk free asset dibagi volatilitas ya dengan kita ngomong ya US bond ya, itu sebagai risk free assetnya kalau teman-teman ngitung Sharpe-nya Bitcoin karena it's an international asset. Jadi Bitcoin itu memang apapun yang di atas satu Sharpe-nya, it's a good investment ya. Kalau kita lihat ya di 2022 ya, kita kan tahu ya Bitcoin itu turun ya signifikan. Sharpe-nya itu masih di atas satu ya. Bahkan dia terdeviasi negatif ya dan it was the bottom of the market untuk Bitcoin ya, Bitcoin yang warna emas ya, gelap ini dan dia mengalami kenaikan. Oke. Kalau kita lihat sekarang ya Sharpe-nya oke banget ya teman-teman. Jadi relatively Bitcoin is a good hold ketika bear market. Jadi yang saya ngomong ada dua orang ya, ada yang tipikal lump sum mainin generational bottom ya, momentum, dia sangat agresif ketika siklus mau berubah dari bear ke bull ya. Kamu beli secara agresif di sini, baru di sini kamu jual atau kamu tipikal juga loh. Ada ya orang yang mana tipikalnya oh ini bisa dicoret-coret. Oke. Nah, tipikalnya dia buying ya. Mungkin seperti Bro Timothy ya, seperti Michael Saylor. Ya, membeli seperti ini. Nah, jadi nanti ketika ya marketnya seperti ini ya, kamu buy, buy ya, building yang namanya average price ya. Jadi ketika dia turun, nah dia mendekati average price-mu. Takutnya begitu. Takutnya begitu. Karena saya juga tahu juga orang yang punya average Bitcoin yang tinggi ya. Karena dia agresifnya baru 2025, agresifnya baru 2024, oke? Dan average-nya di around ya 80.000, 70.000. Ya keep in mind ya bahwa ini bisa terjadi ya. Jadi takutnya, oke, teman-teman. Nah, takutnya seperti ini. Nah, ketika dia drop ya sangat signifikan, saya takutnya orang yang average ya buying di sini. Nah, ketika dia mendekati average price-nya ya, kamu baru jual semua ya, terus dia naik. Itu juga suatu hal yang mungkin terjadi kalau kamu nggak memiliki kewaspadaan yang tinggi. Nah, ini juga ada data yang menarik ya dari correlation matrix di berbagai aset ya. Di sini semakin tinggi nilainya ya dan positif, dia positif correlation. Artinya apa? Ya Bitcoin dan Ethereum is a positive correlation. Bitcoin naik, Ethereum naik, oke. Bitcoin naik, Solana naik. Cuman yang dia sedikit berbeda ya, dia ini nggak berkorelasi sama sekali dengan gold. Jadi kalau kita ngomong, ya, salah satu holy grail of investing ya, tekniknya Ray Dalio itu selalu dia cari ya aset yang non correlated ya, 15 aset yang tidak terkorelasi. Jadi kalau teman-teman lihat Bitcoin ya, dan juga gold is a good ya, combo di investmentnya ya. Teman-teman bisa bagi seperti ini. Nah, supaya apa ya? Karena kan kalau misalkan ya Bitcoinnya turun, ada chance ya gold itu naik. Jadi sangat penting ya untuk melihat atau mencari aset yang mana tidak terkorelasi sebagai suatu bentuk ya quotes on quotes pengaman dari harta kita dari portofolio kita. Nah, lalu gimana keadaan makro saat ini? Nah, kemarin US Treasury baru aja ya teman-teman itu semacam ya Kementerian Keuangan ya di sana semacam mengungkapkan bahwa kita nggak akan beli Bitcoin, kita hanya akan mempertahankan Bitcoin yang udah ada. Jadi Bitcoin dari sitaan negara ya itu nggak akan dijual, cuman kita nggak akan buying dan nggak akan beli dari market. That's why Bitcoin price tanking dan Michael Saylor juga nge-tweet ya, beware of volatility, something like that. Jadi dia mengungkapkan adanya potensi volatilitas di market.
dengan narasi yang bullish, dengan Fourier cycle yang mendekati, ya, patut ditingkatkan ya teman-teman kewaspadaan yang kita miliki. Nah, meskipun demikian, hal positif yang diciptakan dari adanya bullish sentiment itu adalah demand side yang cukup tinggi. Karena kalau kita lihat ya, ini yang paling gede ya di awal 2025 crypto flow, oke, dari institusi. Jadi kita harus paham ya. Itulah mengapa saya malah jauh lebih bullish dengan ETF daripada Donald Trump yang speaking much about Bitcoin. Kenapa? Karena ETF itu meningkatkan ya demand side. Sementara Trump hanya menggunakan Bitcoin sebagai suatu political agenda. Dan teman-teman tahu ya, dia di publik ya bilang, oh ya Bitcoin bullish dan lain sebagainya. Tapi dia juga suruh bawahannya untuk yang bagian gak beris kamu udah yang nyampein. Jadi dia tetap punya agenda besar terhadap kripto. Itulah mengapa waktu itu ya waktu Oktober saya cukup bullish juga ya dengan market karena Trump menang itu akan nambah sentimen. Cuma secara overall hal-hal yang nggak sifatnya bullish ya seperti oh kita nggak akan akuisisi beli Bitcoin di market itu disampaikan di anak buahnya. Jadi dia menjaga kredibilitasnya, menjaga footnya. Cuman hal-hal yang lain ya disampaikan oleh bawahannya. Jadi teman-teman harus sangat paham. Nah, demand side ETF ya ini data dari Glassnode itu melebihi ya Bitcoin baru. Ya, kalau teman-teman tahu ya secara mekanisme Bitcoin ditambang ya divalidasi muncul Bitcoin baru itu jumlahnya jauh lebih sedikit daripada pembelian ETF. Itulah mengapa sekarang kita di 100 berapa sekarang? 117.000 ya sekarang per hari ini 117.000 sempat di 124.000 yaitu karena demand-nya ya lebih tinggi dari supply-nya. That's it, that's all. It's only supply and demand. Dan selama ini nggak switching to a negative, ya, flow institusi turun, kemudian di level yang sama dengan supply setnya, nah di sini kita harus mulai worry, ya, karena udah nggak ada pembeli baru, ya, there is no new bidder di market. Nah kita harus waspada nih kalau memang begini, ya, trajektorinya naik terus turun, volume berkurang, ya, ya takutnya terjadi distribusi, ya, setelah market mengalami kenaikan, nah takutnya dia seperti ini. Oke, volume mulai flat dan dia distribusi mengalami penurunan. Nah, meskipun demikian, ya everything will be ETF, ya. Semuanya akan di ETF-kan. Kenapa? Karena ETF jelas secara demand meningkatkan ya permintaan dari institusi besar. Oke, dan kabarnya ya sampai akhir tahun ini ada juga beberapa altcoin yang akan di ETF-kan. Kabarnya Solana, kabarnya XRP, Tron, oke, LTC, yang mana itu juga akan cukup bullish terhadap market sentiment di altcoin. Nah, meskipun kita juga harus hati-hati dengan altcoin position. Nah, holding dari MicroStrategy terus mengalami kenaikan. Oke, holding value-nya meningkat. Tapi bukan itu yang menjadi concern saya utama, ya. Tapi concern saya utama itu adalah average dari seller itu terlalu tinggi, ya. Jadi memang dia lebih banyak ya melakukan pembelian ya, di area sini. Jadi secara average dia nggak good enough. Dan ketika market mengalami koreksi yang signifikan ya ada chance Michael Saylor ya, itu juga posisinya merah ya. Ya saya tahu memang dinamikanya kan beliau kan nggak bisa ya beli banyak di sini. Kenapa? Karena
kan dia sangat tied up dengan dia punya perusahaan, oke? Dan ketika ya kan dia juga terbitin bonds ya, ketika harganya Bitcoin itu makin tinggi ya, the value of the company itu meningkat, sentimen bagus, investor mau invest. Makanya dia cenderung banyak average in di harga yang lebih tinggi. Karena di sini orang bullish semua, market naik, Bitcoin, valuasi perusahaan tinggi, on paper, dia terbitin surat utang lebih banyak, dia dapat fresh money, ya dia beli terus di atas. Cuman kan hal seperti itu mungkin tidak cukup sustain karena banyak juga akhirnya perusahaan-perusahaan yang udah semi-semi mau bangkrut, dia adopsi Bitcoin, ambil atensinya retail, ya orang sebutnya ya Bitcoin Treasury Company yang market cap-nya kecil itu jadi altcoinnya orang-orang Wall Street ya. Mau bangkrut, beli Bitcoin, oke ya. Sentimen goreng di publik, retail beli, ya, volume kick in, direksi keluar, direksi exit, sahamnya dijual. Pertanyaannya kan that kind of business models ya, that kind of flywheel ada kecenderungan tidak sustain juga ya. Jadi teman-teman harus berhati-hati di sana meskipun ya lebih dari 90% potensi red cut di bulan September dan kita tahu ya red cut unlock a lot of liquidity dan Bitcoin itu selalu bergerak sesuai dengan potensi red cut ya. Kalau potensi red cutnya tinggi ya dia mengalami kenaikan dan beberapa ya pelaku pasar juga expecting ya bahwa suku bunga akan turun by the end of the year. Ya, it will unlock a lot of liquidity di saat yang tidak pasti seperti ini. Dan US Federal Housing ini mewacanakan kalau Bitcoin ini dianggap sebagai aset. Yang mana ketika teman-teman mau KPR rumah, ini bisa dijadikan jaminan. Ya, jadi adopsinya levelnya udah sampai sana, oke? Dan ya, jadi kita memang bukan di early adopter lagi, teman-teman ya. Kita udah di majority ya, kalau saya ngomong. Udah mendekati adopsi yang massal. Dan ya, sekarang lebih dari 100 public company yang hold Bitcoin. Oke? Itu juga menambah beban, menambah risiko di market. Sekarang mereka juga terbitin utang buat beli Bitcoinnya di repo ya atau dijaminkan sahamnya ya mau nggak mau sahamnya harus naik yang mana sahamnya didorong oleh harga Bitcoin ya kalau Bitcoin turun sahamnya pasti relatif turun dan ketika sahamnya turun dia tagih ya utangnya yang dia buat beli Bitcoin jadi banyak juga perusahaan-perusahaan ini yang quite not profitable ya karena kita harus tahu juga ya Michael Saylor dan juga MicroStrategy ya sekarang strategi itu bagus secara bisnis model dan he's been around for like years ya teman-teman dan udah mainin game ini dari lama. Takutnya beberapa perusahaan-perusahaan yang ingin main-main ya strategi-strategian ini mereka ke out strategi ya sama market terus ya kan ada force liquidation dan pasti itu berdampak juga ya ke harga Bitcoin. Meskipun ya di sini kita ngomong red cap will unlock a lot of liquidity ya. Cuman keep in mind juga ketika kita di sini ya harga Bitcoin itu valuasinya nggak sama dengan sekarang. Jadi uang yang dibutuhkan ya untuk unlock full potential Bitcoin menjadi aset ya yang lebih tinggi lagi secara valuasi itu jauh lebih sedikit uang yang dibutuhkan daripada back then ya. Ketika waktu itu likuiditas kecil, volume kecil, it's easy to make this going up ya. Ini didorong juga ya. Ini adalah candle dari Tesla. Saya waktu itu ingat ya. Tesla acquisition ya Bitcoin ya dia break all time high baru nah, itu didorong oleh Elon Musk. Oke, how about altcoins ya.
Bagaimana dengan altcoin? Posisi kita saat ini, kita ada di phase kedua ya. Kalau teman-teman sering ya lihat skema ini, ya lihat bagan ini, we are in the phase 2. Apa itu maksudnya phase 2? Ya, phase 2 itu adalah phase di mana Ethereum udah outperforming Bitcoin dan kita lihat sekarang ya, flow yang tinggi dari institusi, ya, adopsi yang tinggi juga terhadap Ethereum itu akan memberikan, membawa juga ya money flow ke berbagai large caps. Oke. Okay? Jadi teman-teman yang udah ke sideline ya dengan Ethereum bisa ya melihat potensi ke large cap yang belum mengalami breakout, terutama layer one. Nah, saya udah bahas juga ya waktu di dalam ETH waktu di 1700 ya. Jadi saya melihat dulu ya change of karakternya di weekly chart dan dia mengalami kenaikan ya untuk Ethereum. Nah, volume is not going down ya so far karena didorong juga oleh ETF dan for the first time ya ETF volume dari Ethereum mengalahkan ETF volume dari Bitcoin. Jadi ETF is a good thing ya, entah itu untuk Solana, entah itu untuk XRP, entah itu untuk Litecoin, itu meningkatkan demand. Dan for the first time ya, volume dan juga kenaikan harga dari altcoin itu udah mengalahkan Bitcoin ya selama summer ini. Jadi ini adalah suatu positif momentum yang mana membuat ya altcoin sekarang pun juga relatif lebih stabil ya pergerakannya dibandingkan dengan Bitcoin ya secara price action dan trading volume ya juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya. Kalau kita lihat beberapa ADA ya BNB, ETH, SOL, XRP ya big caps dia climbing ya secara volume. Memang belum ya setinggi ya awal di Februari ini, keep in mind ya ini selling volume waktu itu ketika ada tarif ya dan liquidity ya berada di level yang paling tinggi di 2025 untuk berbagai altcoin. Jadi this is the best moment ya. Likuiditas altcoin terbaik untuk yang mau exit, untuk yang mau memanfaatkan volatilitas. Oke. Okay? Dan meskipun ya dia relatively tinggi dalam volume, ya secara volatility masih belum setinggi ketika Trump menang di pemilu. Ya. Keep in mind, volume is high, tapi volatility belum. Ya. Belum se-eksplosif itu pergerakannya dibandingkan dengan post election. Dan sektor volatility ya yang paling tinggi ya ini data dari Signum masih meme coin ya. Bahkan meme coin itu lebih volatile ya buat para ya pecinta degen dibandingkan dengan layer one ya. Layer one memang nggak terlalu volatile karena apa? Big valuation, oke. Okay? Berbeda dengan meme coin, dia relatif lebih volatile dan yang paling volatile ya dibandingkan yang lain. Dan traded volume ya paling gede layer one stable coin ya. Kenapa? Karena mereka memang jaringan tempat berbagai meme coin tersebut dibangun, berbagai decentralized apps itu juga di-deploy ya. Jadi beti-beti ya layer one dengan stable coin untuk volumenya. Oke. Okay? Dan sektor performance yang paling top itu layer one. Oke. Okay? Dan DeFi. Jadi ini adalah dua ya yang harus kita fokuskan ya layer one dan juga DeFi. Yang lain memang relatif lebih risky ya, lebih beresiko, nggak tentu juga gensnya lebih tinggi. Jadi harus lebih hati-hati. Nah, saya pernah gambar ya teman-teman chart ini di webinar Market Outlook 2025 ya.
di akhir tahun ya 2024 kemarin. Yang mana waktu itu saya bilang ya market turun tapi ada potensial ya bottom forming selama bulan Juni, Juli, Agustus sebelum dia mengalami kenaikan. Dan sedikit terlambat ya kita ngomong di sini ya terlambat 1 bulan karena tarif itu di luar ekspektasi, di luar prediksi ya, di luar ya variabel yang saya perhitungkan. Itulah mengapa waktu itu saya bilang Ethereum potensi rally di Q1 ya, kena tarif jadi mundur ya, mundur 1 kuartal lebih ya untuk kalender yang saya buat ya. Tapi overall kita breakout ya. Ini chart others, monthly chart kita sedang building momentum ya. The same as this kind of momentum. Ya, secara price action mirip ya sampai akhir tahun ini. Jadi keep in mind ya ini akan menjadi momen-momen yang sangat volatil, sangat krusial sampai akhir tahun 2025 ini. Jadi harus sangat berhati-hati juga. Nah, AI ya still have the biggest ya real life use case. Oke. Karena waktu itu saya sempat bilang ya, potensi super cycle untuk AI meskipun Web3 AI kena koreksi semua, tapi kalau kita lihat Web2 AI ya valuasinya malah tambah tinggi ya. Funding Web2 AI itu nggak pernah stop ya teman-teman, minggu ke minggu, bulan ke bulan. Dan ya, Grayscale ya juga masih holding a very big bags of AI ya. Dia masih back holding ya. Tao ya, Near, Fats, Render, WLD dan lain sebagainya ya. Jadi salah satu posisi gede di Grayscale itu juga masih token-token AI. Jadi keep that in mind. Dan Coinbase ya full memanfaatkan AI agent ya untuk mereka punya activity. Jadi real life use case yang memang cukup oke ya untuk artificial intelligence. Nah, another sektor yang saya cukup bullish yaitu adalah stablecoins sektor ya. Kita tahu ya ini relatively ini adalah chart yang compare stablecoin dengan payment system semacam Visa dan PayPal ya. Jadi terus mengalami kenaikan. Ini menunjukkan apa? There is somewhere ya in the world yang orang lebih prefer transaksi pakai stablecoin daripada Visa dan juga PayPal ya. Dia mengalami kenaikan ya dan ini adalah bullish momentum karena beberapa negara juga udah mulai terbuka dengan pembayaran menggunakan stablecoin. China juga ya salah satunya meskipun masih dilarang banyak ya yang pakai di sana. Dan stablecoin ini didorong oleh perang Rusia dan Ukraina ya waktu itu ada perang ya, bank-bank di shutdown, jalur distribusi untuk kirim uang juga dipatahin, tapi akhirnya mereka bisa pakai USDT dan juga USDC ya. Jadi use case-nya memang luar biasa ya, sangat bullish untuk stablecoin. Lalu gimana ya DeFi, decentralized finance, relatif bersinggungan ya teman-teman dengan sektor di stablecoin. Dan kalau kita lihat ya, kita ada chance mengunjungi high di 2021 dengan breakout yang seperti ini. Oke. Meskipun bukan berarti ya token-token DeFi di 2021 dia akan balik ke all time high-nya. Kenapa? Karena valuasi tinggi, token yang di-unlock juga udah banyak ya. Banyak project-project baru yang lebih bersaing, tapi secara valuasi mudah dia mencapai yang lama, cuman bukan berarti yang lama akan mencapai harga lamanya karena banyak valuasi-valuasi ya token-token baru yang cukup bersaing ya di market dan ya secara naratif this is the comparison ya DeFi di 2021 dan sekarang di 2025 ya upside to go ya untuk beberapa DeFi mungkin ya sampai ke level ini ya kenapa ya ini dia mengukur juga ya dari segi yang lain
ya, bukan hanya market cap. Kalau ini memang market cap bisa ya sampai ke 2021, cuman kan kamu nggak ngitung ya, all these years ya udah berapa banyak project DeFi yang dibangun, yang menambah ya jumlah dari kapitalisasi pasarnya ini. Ya, jadi memang dia cukup berpotensi. Dan perhatikan ya revenue generating protocol ya, lihat juga ya sektor-sektor apa yang generating the more revenue. Ya, teman-teman harus paham juga. It's all about real business ya. Tokenisasi itu salah satu bentuk ya IPO modern. Cuman IPO it's all down to business model, ya dia ngasilin duit atau enggak. Jadi saya lebih suka ya membeli suatu altcoin yang mana dia memiliki real life use case, generating real revenue juga. Nah, apa yang harus dilakukan oleh para retail-retail? Ya, apa yang harus kita lakukan? Ya, pertama, punya exit strategi yang jelas. Apa sih hidup tanpa jalan keluar? Ya, kamu punya hubungan pun exitnya kan ada dua. Ya, pengen ke jenjang yang lebih serius atau putus. Nggak ada, ya, kamu HTS-an 30 tahun gitu ya. Itu nggak pernah terjadi. Ya, terjadi mungkin untuk Cristiano Ronaldo ya. Cuman kita bukan Cristiano Ronaldo ya. Jadi ya kita harus punya exit strategi ya. Sama apapun. Di market pun juga sama ya. Saya tadi udah jelasin ya. Bitcoin naiknya 700% lebih ya. Nggak ada alasan dia nggak turun 50% lebih. Ya, it's life ya, teman-teman. Mungkin banyak orang yang mikir tentang cycle lebih panjang, nggak ada bear market dan lain sebagainya. Cuman data historis ya kadang nggak bohong juga. Ya, jadi kita harus relatif hati-hati. Nah, memang kalau kita ngomong ya strategi jangka panjang, ya apa yang diterapkan, bro team, borong Bitcoin, ya luar biasa. Bisa juga teman-teman terapkan. Cuman teman-teman harus keep in mind ya average price saya di berapa. Ya, jangan takutnya nanti ya. Oh, saya udah cuan 50%, 70%. Oke. Terus ketika market downtrending, ya, average kamu udah dekat, cuan kamu yang mana kamu mikirnya, oh ini saya mau hold untuk jangka panjang, terus ini saya mau nabung buat jangka panjang, tapi secara mental kamu terpukul, terus kamu, wah jual aja lah, gitu ya. Terus dia naik, wah terus kamu tambah kacau. Ya keep in mind, oke, punya mindset jangka panjang nggak apa-apa, cuman harus paham juga ya potensi drawdown dan juga average kamu itu di berapa. Ini sangat penting loh ya teman-teman. Karena sekarang karena masih bull market, masih 117.000, kamu enggak ah saya enggak penting exit strategi. Saya nabung terus. Tapi nanti kalau tabungannya itu udah dekatin harga average, terus sebelumnya udah plus jadi minus, nanti saya lagi yang disalahin ya. Jadi you have to be very adaptive ya. Karena gini, banyak juga orang yang saya tanya ya, oh ini saya uang dingin. Saya nggak apa-apa. Ya dingin kalau pas lagi untung 50%. Jadi panas kalau udah minus 20%. Ya, jadi keep in mind. Oke. Nah, bear market idealnya gimana? Ya, kalau kamu mau rebalance, ya jangan jual 100%. Oke. Jual 30%. Supaya nanti kalau dia dari kamu jual dia masih naik, kamu nggak FOMO di sini. Ya. Tapi kalau misalkan dia turun, kamu masih punya 30% yang kamu perhatikan. Dan nanti ketika dia udah turun, nah seperti ini, oke, kamu tahu ini adalah momen yang tepat untuk membeli. Ya, terus nanti market rally lagi. Ya, jadi punya 30% tuh untuk diperhatikan tapi untuk tidak dipikirkan. Paham nggak? Ya, ini seperti ya pemain pengganti ya.
Cukup penting untuk diperhatikan, tapi nggak cukup penting untuk dipikirkan. Ya, stablecoin 70% ya bisa kamu trading ya. Tapi kalau enggak mau trading, diem aja nggak apa-apa. Bisa kamu staking, tapi staking juga ada risikonya. Ya, ya itu bisa full kamu self custody. Karena banyak trader hebat yang saya tahu, mereka ini punya kecenderungan untuk nggak trading waktu bear market. Jadi mereka ketika bull market ya, udah mau change of karakter seperti ini, wah dia beli ya. Terus mantau market pampedak. Terus ketika dia mau bear, dia jual ya. Dia mau bear, dia jual, terus dia liburan ya ke kapal setahun ngaso 8 bulan ya, baru setelah itu oke lah beli lagi. Terus market nah rally lagi. Ada juga yang seperti itu. Jadi dia menjaga mental kapasitinya. Tapi untuk altcoin gimana? Ya saya ngomong altcoin ya 100% harus dijual di akhir siklus ini. Ya, kenapa? Ya karena faktanya nggak ada altcoin yang bertahan di bear market. Jadi ini kalau kita lihat ya historical snapshot 2013 nggak ada ya top 10 ini semua. Sama juga ya nanti 2030 ya altcoin yang jadi top gainer sekarang di top 10 ya mungkin nggak eksis. Oke, jadi harus benar-benar dipahami bahwa altcoin itu nggak ada yang bertahan di bear market. Dan sama ya, sesuai dengan hitungan siklus ya total 3 itu juga akan berhenti ketika Bitcoin berhenti. Ya, jadi nggak ada jaminan altcoin itu akan bertahan ketika bear market. Jadi Bitcoin bear market, altcoin pasti bear market. Dan ketika dia bear market, nggak ada jaminan dia ke all time high-nya. Apa kabarnya ya kayak Avalanche, ya top di 2021. Sekarang nggak jadi apa-apa. Ya saya masih ingat ya di angkatan 2021 dulu, tiga ya altcoin yang jadi andalan orang. Ya, Solana, Avalanche, sama Luna ya. Solunfax gitu orang-orang dulu bilang ya. Solana bertahan memang sampai sekarang. Dua-duanya Avalanche nggak sampai ATH, terus Luna nol. Jadi harus sangat hati-hati ya dengan tiga top performer waktu itu di 2021 ya. Saya ingat saya punya temen ikut ya ICO-nya FX, duitnya banyak banget. Ya, cuman dia nggak close juga di top, jadi percuma juga. Ya. Dan pahami juga ya ini yang selalu saya tekankan ya akumulasi harus agresif di awal ya untuk altcoin. Ya, jangan kamu nyicil-nyicil altcoin sampai berbulan-bulan. Ya. Akumulasi di awal dia naik 2-3 bulan jual semua. Ya. Akhir siklus jual semua. Ya. Dan ini pernah saya jelaskan sebelumnya. Ya, ada orang yang sampai punya 30 ya altcoin. Oke, dari 30% modal yang dimiliki ya, dia punya 30 altcoin. Yaitu memang risikonya rendah ya, tapi potensi returnnya itu rendah. Altcoinnya cuma satu ya, potensi return tinggi cuman risikonya juga sangat tinggi. Sweet spotnya tuh 5 sampai 10. Ya, 5 ini udah oke banget. Ya, dari sisa 30% yang kamu hold, misalkan kamu punya 100% portofolio ya, 70% di Bitcoin ya, 30%-nya di 5 altcoin, berarti 6% untuk satu altcoin. Itu juga udah smooth, smooth, smooth ya. Dan jangan over leverage ya. Karena apa? Ketika kamu ya kayak kemarin, ya berapa banyak orang yang ke likuidasi, hampir 1 billion hanya karena berita US tidak akan beli Bitcoin di market 17 T hilang ya, langsung boom. Ya, 16 T sekian langsung hilang di market. Jadi leverage itu musuh utama ketika bull market sebenarnya. Ya, makanya dari dulu ya, leverage membunuhmu. Dan hati-hati teman-teman dengan sedotan terakhir di market, dua naratif yang menurut saya sampai akhir tahun 2025 ini akan ngepam sendirian ya, ketika yang lain itu relatif diam, yaitu adalah GameFi dan juga meme. Ada chances ya GameFi, meme itu naik ya di akhir cycle, cuman
habis itu gone away ya. Jadi nggak harus kamu main di semua season ya. Mungkin kamu udah cuan ya, Q1, Q2, Q3 ya. Ini mendekati Q4 ya, mungkin kamu bisa risk off karena ya salah satu fund manager crypto ya terbaik yang saya tahu itu dia selalu bilang ya, dia dan timnya itu nggak akan pernah bisa timing the top secara sempurna, tapi setidaknya dia 40% ya off the top. Artinya apa? 40% mau top atau 40% dari top setelah dia turun, dia harus bisa antisipasi itu ya. Jadi mungkin ya kalau kita udah cukup happy ya, nggak ada masalah ya untuk kita mulai berpikir realistis. Karena apa? Nggak harus semua pump dikejar, nggak harus semua move di market kita antisipasi, kita partisipasi juga. Karena kenali 80% rules, kadang kita hanya dapetin 80% yang kita mau. Kemarin saya ngobrol juga sesi one on one dengan member. Jadi teman-teman yang mau sesi one on one dengan saya bisa klik ya di pengumuman premium untuk ikut ya ngobrol pertanyaan karena itu yang terlihat di video yang kita upload itu memang hanya semenit 2 menit, tapi kadang ngobrolnya 15 menit, 20 menit, ada yang setengah jam. Ada yang datang ke saya bawa PPT, saya dengerin. Ya. Jadi gini, ada yang udah cuan ya 800 juta. Cuman dia bilang saya nggak akan cash out sampai 1 miliar. Terus saya bilang, itu kan cuman selisih 200 juta. Gimana kalau 200 juta tambahanmu bukan dari market? Atau mungkin dari market tapi bukan sekarang. Kamu mungkin mengorbankan sesuatu yang udah kamu miliki untuk sesuatu yang belum kamu miliki dan itu jumlahnya lebih kecil. Dan hidup kadangkala tempting ya buat kita mengambil risiko yang harusnya tidak kita ambil dan kita terjebak ke masalah yang harusnya tidak kita dapatkan. Dan ya, jadi butuh kedewasaan, butuh kebijaksanaan untuk menyikapi ya supaya hal itu tidak bisa terjadi. Jadi kadang kita itu udah cukup ya dikasih. Cuman kita kayak aku mau lebih ya, sedikit lagi, 20% lagi. Ya. Then you lose everything back to one. Ya. Seringkah terjadi? Sering. Ya. Jadi mendekati akhir siklus saya ngomong harus lebih waspada, harus lebih bijaksana, harus lebih banyak bersyukur, harus kurang ya membandingkan. Oke? Okay? Karena saya selalu percaya ya lebih baik take profit ya daripada take picture ya. Jadi itu ya presentasi untuk malam hari ini ya kondisi potensi market ya untuk Q3 ini. Terima kasih ya untuk perhatian yang diberikan. Gimana nih? Nge- Oke, stop sharing. Oke, thank you ya. Nggak tahu ini apa jantung saya sedikit kebanyakan kopi ya. Ya, aku bergetar ya. Oke ya, nanti saya akan buat ya kuar kuar apa ya, quarterly maksudnya quarterly webinar ya untuk Outlook Q1 ya, oke Q2, Q3, Q4 ya dan seterusnya ya. Nggak ada Red Bull ya hari ini. Jadi sampai jumpa ya di webinar selanjutnya. Selamat malam. Record